Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Majapahit merupakan sebuah kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1923, yang saat itu di Tiongkok berdiri pula sebuah dinasti besar, yaitu dinasti Yuan, dan lebih dikenal dengan dinasti Mongol. Dinasti ini didirikan oleh Kubilai Khan yang bergelar Sisu sekitar tahun 1279 sampai dengan 1294. Kubilai Khan ini merupakan cucu dari Genghis Khan yang mendirikan kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia setelah Kekaisaran Mongolia mengalami perpecahan. Berkat kedatangan pasukan Mongol yang dikenal dengan pasukan Tartar ke Nusantara ini, secara tidak langsung sangat membantu berdirinya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Silpi, Kausing, dan Ekemese berhasil menghancurkan kerajaan Kediri yang saat itu baru saja berdiri, mengalahkan kerajaan Singasari. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Mongol dari Nusantara, Raden Wijaya kemudian mendirikan sebuah negara baru yang bernama Majapahit. Kerajaan ini tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan wilayahnya terbentang luas. Sayangnya, kerajaan sebesar Majapahit hanya bertahan selama 234 tahun, di mana kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dan runtuh pada tahun 1527 Masehi. Setelah sekian abad berlalu, seolah-olah Majapahit ibarat hanyalah sebuah negeri dongeng semata. Hal ini dikarenakan jejak sejarah peninggalan Majapahit lenyap di telan bumi, dan hanya segelintir benda-benda sejarah yang berhasil ditemukan sebagai bukti bahwa pernah ada sebuah kerajaan besar di Nusantara ini. Keberadaan Istana Majapahit pun sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun, baru-baru ini mulai terkuak akan keberadaan sebagian kecil dari Istana Majapahit yang konon sangat besar dan megah. Adapun keberadaan reruntuhan bagian dari Istana Majapahit ini ditemukan di Desa Kumitir, tepatnya di tengah-tengah area persawahan serta pemakaman desa tersebut. Bahkan, penemuan reruntuhan istana ini pun ditemukan secara tidak sengaja oleh salah seorang pengrajin batu bata yang tanpa sengaja menemukan struktur tembok atau talut bangunan istana yang memiliki panjang 200 meter dan lebar 140 cm serta tinggi 80 cm
yang terbentang lurus dari utara ke selatan dengan jarak antar pilarnya panjangnya 5,5 meter. Setelah dilakukan ekskavasi oleh BPCB, barulah dapat disimpulkan bahwa temuan tersebut merupakan salah satu bangunan istana timur Kerajaan Majapahit, tepatnya istana dari Brewengker yang dikenal dengan sebuah istana ajaib. Apabila dilihat tata letak istana Majapahit, konsep kekuasaan kerajaan Jawa kuno ternyata sangat kental dipengaruhi oleh konsep Dewa Raja dari India. Daya tarik raja sebagai pusat semesta menjadi magnet bagi para raja bawahan, vasal, kaum pemuka agama, bangsawan, dan petinggi kerajaan untuk tinggal di sekitar raja. Oleh karena itu, tempat tinggal raja oleh Empu Prapanca dalam negara Kartagama disebut pura yang dikelilingi oleh puri, yaitu tempat tinggal para petinggi yang membentuk sebuah lingkungan istana atau kedaton. Puri ini yang kemudian disebut bumi, yang diyakini bahwa semakin dekat dengan bumi, maka siapapun bisa semakin dekat dengan nirwana atau swarga loka. Oleh sebab itulah istana induk Majapahit dikelilingi beberapa puri tempat tinggal raja-raja vasal atau raja bawahan. Istana atau Puri Brewengker ini dikenal juga dengan sebutan istana ajaib. Hal ini dikarenakan di dalam area istana ternyata terdapat juga tempat pendarmaan leluhur Raden Wijaya, yaitu Mahisa Cempaka atau Narasinghamurti, sesuai yang tertulis di dalam kitab para raton yang menceritakan tentang raja-raja Singasari. Empu Prapanca mengatakan dalam kitab Negara Kertagama bahwa Puri Brewengker berada di sisi timur istana Prabu Hayam Wuruk. Puri Brewengker itu terlihat menjulang tinggi. Kemungkinan ketika menulis kitab Negara Kertagama ini, Empu Prapanca sedang berada di dalam istana Prabu Hayam Wuruk yang letaknya tidak jauh dari istana Brewengker tersebut. Istana timur ini atau istana Brewengker ini akhirnya tertimbun tanah akibat dari bencana alam, yaitu banjir bandang yang menerjang wilayah Kumeper, sehingga bangunan istana pun menjadi runtuh dan tertimbun di dalam tanah sedalam kurang lebih 3 meter. Banjir ini diperkirakan berasal dari salah satu sungai purba, yaitu Sungai Pikatan yang berasal dari Gunung Arjuna dan Welirang. Ketika dilakukan ekskavasi terhadap situs Kumitir ini, ditemukan struktur tembok atau taluk serta reruntuhan bangunan istana dan reruntuhan gapura yang merupakan pintu masuk ke dalam istana Brewengker ini. Selain itu, ditemukan pula keramik yang berasal dari dinasti Yuan
sumur dan pecahan genting, sehingga memperkuat bahwa keberadaan situs Kumitir ini lebih dari sekedar tempat pendarmaan Narasinghamurti, melainkan juga merupakan sebuah bangunan istana sebelah timur Kedaton Majapahit. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai situs Istana Timur Majapahit ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun dan salam budaya.